Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hidup sampai pada hari ini. Dan tak lupa pula kita hadiahkan untuk junjungan alam yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Ibu Putri Nuraini SE SYMS selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah, dan terima kasih kepada Ibu telah memberikan kesempatan kami mempresentasikan melalui video. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fania Azalia dengan NPM 212610112. Perkenalkan, saya Misbahul Jana dengan NPM 212610296. saya Rael Suwanda 2126 10321. Saya Yurda Nurdani dengan NPM 2126 10154. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul definisi dasar rukun, syarat, dan rukun qard. Pengertian dan dasar hukum qada. Al-qada atau hutang berasal dari kata qada, yakridu, qodan, kordan. Secara bahasa artinya adalah potongan atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu. Pengertian lain dari utang piutang atau qodan adalah harta yang diberikan oleh muqtarib, si pemberi hutang, kepada muqtarid, orang yang berhutang, untuk dikembalikannya kepada sama dengan yang diberikan pada saat muqtarid mampu mengembalikannya. Secara umum, hukum memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan. Bahkan, hukumnya menjadi wajib ketika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukannya. Hukum hutang piutang juga dapat berubah menjadi haram jika hutang tersebut akan digunakan untuk maksiat, perjudian, dan pembunuhan. Dasar hukum qada. Dasar hukum qada ada dua. Yang pertama ada Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda lebih banyak. Dan Allah menyempit dan melapangkan rezekinya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Yang kedua ada hadis yang berbunyi, barang siapa yang menghilangkan suatu kesusahan dari seseorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang musir atau kesulitan membayar hutang, niscaya Allah akan memudahkan dunia di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hamba tersebut tolong menolong. Hadis riwayat Muslim. Baik, selanjutnya itu adalah rukun dan syarat qard. Yang pertama itu rukun qard, yaitu syarat qard merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan qard. Jika syarat tidak terwujud, maka transaksi qard batal. Adapun rukun qard adalah sesuatu yang harus ada ketika qard itu berlangsung. Pertama, menurut Imam Syafi'i, rukun qard ada 3, yaitu akid, yaitu mukrid, dan muqtarid. Yang kedua, maqud alaih, yaitu uang atau barang. Yang ketiga itu sikhat, yaitu ijab dan kabul. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283 dijelaskan bahwa syarat dan rukun dari utang piutang adalah al-qard, yaitu 1. adanya para pihak, yang kedua harus tertulis, ketiga dibacakan oleh yang berutang, dan keempat jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali. Yang kelima itu adanya saksi 2 orang laki-laki. Yang keenam, jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka saksi terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang ketujuh, adanya jumlah utang yang pasti. Yang kedelapan, adanya jangka waktu pembayaran utang atau jatuh tempo. Yang kesembilan, dan yang terakhir, adanya barang tanggungan atau jaminan. Selanjutnya itu syarat qard. Yang pertama, akid, yaitu mukrid dan muntarik. Untuk akid, baik mukrid
maupun muqtarid diisyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasarruf atau memiliki ahliyatul ada atau kecakapan untuk melakukan muamalat seperti balik dan berakab. Yang kedua, maqud alaih menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Objek akad qard yaitu setiap barang yang dijadikan objek jual beli, maka boleh dijadikan objek akad qard, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang, maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran, seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Yang ketiga, syigat, yaitu qard adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul seperti akad jual beli dan hibah. 3, 2, 1. Dalam konteks perbankan syariah, akad qard banyak diterapkan pada perbankan syariah yang bertujuan untuk mewujudkan misi sosial dalam produk-produk yang disalurkannya kepada masyarakat. Akad ini dalam fikih klasik dikategorikan dalam akad ta'awuniyah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. Objek dari pinjaman al-qard biasanya adalah berbentuk uang atau alat tukar lainnya. Akad qard biasanya diterapkan pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa aktif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya uang yang dipinjamnya itu. Yang kedua yaitu sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito. Yang ketiga yaitu sebagai produk untuk menyambung usaha yang sangat kecil atau membantu dalam sektor sosial. Manfaat akad qard. A. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. B. Ada misi sosial kemasyarakatan. C. Transaksi al-qard bersifat mendidik dan peminjam wajib mengembalikan sehingga dana tersebut terus bergilir dan semakin bertambah, dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan zakat atas usahanya sendiri. D. Percepatan pembangunan ekonomi rakyat melalui usaha mikro yang berbasiskan syariat Islam dapat diwujudkan menjadi kenyataan. Berakhirnya akad qard. Utang piutang dinyatakan telah berakhir apabila waktu yang telah disepakati telah tiba. Dengan tibanya waktu yang telah diperjanjikan, pihak yang berutang wajib memahami kewajibannya agar melunasi utangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Quran Surah Al-Isra ayat 34 yang artinya, dan penuhilah janji sehingga janji-janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.